Seorang ibu muda ditemukan merenggang nyawa di rumahnya sendiri di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Sabtu, 30 Mei 2026. Perumahan korban berinisial AS, 24, itu berada di kawasan Desa Ambepua, Kecamatan Ranometo. Saat ditemukan korban terbaring tak berdaya bersama anak sematawayang berusia sekitar 2 tahun. Mirisnya korban baru saja merayakan ulang tahun ke-24 pada Kamis, 28 Mei 2026. Sementara pada tubuh korban ditemukan memar pada wajah, lengan, bahu hingga paha. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau, membenarkan penemuan mayat wanita. Ia benar korban AS ditemukan tak bernyawa, sementara pada tubuhnya ditemukan luka memar, dan saat ini kami tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab hilangnya nyawa, ungkapnya Sabtu, 31 Mei 2026. Hasil otopsi, 28 luka memar dan pembengkakan otak setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Polresta Kendari merilis hasil autopsi resmi yang dikeluarkan oleh tim dokter Rumah Sakit, RS, Bayangkara Kendari. Hasil visum luar menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik yang sangat brutal secara berulang. Hasil visum luar terdapat 28 luka memar di sekujur tubuh korban mulai dari kepala hingga kaki, kata AKP Weliwanto Malau saat ditemui pada Minggu, 31 Mei 2026. Mantan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu ini kemudian merinci puluhan luka yang diderita oleh korban, bagian kepala dan wajah. Terdapat 2 luka memar di kepala bagian belakang, serta 2 memar di bagian depan kanan dan kiri. Pada wajah, ditemukan 2 luka memar di pipi kanan, memar disertai robek pada kelopak mata kanan, serta luka lecet pada alis kiri dan kelopak mata kiri. Bagian dada dan lengan, 1 luka memar di dada bagian tengah, 2 luka lecet pada bahu kanan, 3 luka memar di lengan atas kanan, 1 memar di lipatan dalam siku kanan, serta 1 luka lecet tekan di bagian belakang siku kiri, bagian bawah tubuh. 1 luka memar di panggul kiri, 2 memar bagian atas dan 1 memar bagian luar pada paha kanan. Sementara pada paha kiri ditemukan jaringan sikatrik serta 1 luka memar atas, betis depan memar, 1 luka lecet dari betis hingga pergelangan kaki kanan, serta 2 luka memar pada pergelangan kaki kiri sisi dalam. Selain pemeriksaan luar, tim dokter forensik RS Bayangkara Kendari juga melakukan otopsi mendalam untuk mengetahui penyebab utama kematian. Dokter menemukan adanya resapan darah dan memar pada kepala, pembengkakan hebat pada otak, serta pelebaran pembuluh darah pada selaput otak korban. Jadi penyebab utama kematian korban AS adalah akibat trauma tumpul pada kepala bagian belakang, terang Weliwanto. Cedera fatal ini menyebabkan pembengkakan pada otak yang menekan pusat pernapasan, hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, jelasnya menambahkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum akhirnya tewas secara tragis di usia 24 tahun, AS kerap menerima kekerasan fisik dan psikis yang brutal dari sang suami. Motif di balik aksi keji AS disinyalir akibat rasa cemburu buta yang tidak terkendali. Pelaku kerap menuduh korban berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas. Tuduhan tidak berdasar tersebut selalu berujung pada penyiksaan fisik. Tragisnya, AS juga kerap mempermalukan korban secara sengaja. Setelah menuduh selingkuh, pelaku memaksa korban keluar rumah dengan pakaian seksi dan nyaris tanpa busana. Hal ini dilakukan pelaku dengan maksud menghukum sekaligus mempermalukan istrinya di hadapan pria lain yang dicurigai, mulai dari juru parkir hingga penjual udang yang ditemui korban saat berbelanja di pasar. Penderitaan korban berlanjut saat tiba di rumah. Pelaku kembali menendang dan membanting korban hingga babak belur, bahkan sempat menggunting rambut panjang korban. Fakta mencengangkan lain mengungkap bahwa dorongan seksual pelaku justru memuncak saat melihat istrinya merintih kesakitan akibat dipukuli. Usai melakukan penganiayaan tanpa ampun, pelaku langsung menyetubuhi korban yang sudah dalam kondisi tidak berdaya.